Selamat datang di kanal Harta Alam yang Terlupakan. Tahukah Anda, pada tahun 1960-an, uji coba pertanian di Inggris mencatat sebuah fenomena yang dianggap mustahil secara biologis. Ada satu jenis tanaman yang mampu menghasilkan hingga 100 ton per hektar berulang setiap tahun, bahkan di atas tanah kering dan tandus, tempat tanaman lain gagal tumbuh. Tanaman ini bisa dipotong hingga 5 kali dalam satu musim dan tumbuh kembali sepenuhnya hanya dalam 4 minggu. Tanpa pupuk, tanpa irigasi, dan tanpa perlu ditanam ulang selama 20 tahun. Analisis di laboratorium menunjukkan bahwa tingkat penguraiannya jauh melampaui semua jenis pupuk hijau yang pernah dikenal. Sementara tanaman lain membutuhkan berminggu-minggu untuk terurai dan melepaskan nutrisi, tanaman ini menyatu ke dalam tanah hanya dalam waktu 48 jam secara diam-diam, tapi sangat efektif. Pada masa kolonial, orang Inggris secara diam-diam menanamnya sebagai cadangan pangan terakhir jika kelaparan tiba-tiba datang. Menjelang tahun 1954, ada seorang pria yang mencurahkan waktunya untuk menyilangkan 21 varietas berbeda demi menemukan versi yang paling sempurna. Namun, hingga tahun 2001, tanaman ini nyaris menghilang sepenuhnya dari pusat-pusat pertamanan di Amerika. Saat ini, industri pupuk global menghasilkan lebih dari 230 miliar dolar setiap tahun, menghabiskan sejumlah besar gas alam, dan menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar demi menjual kepada para petani sesuatu yang sebenarnya bisa diberikan secara gratis oleh tanaman ini. Namanya adalah Sympheta-Micale, Comfrey. Perjuangan untuk menghapusnya adalah pengingat yang layak direnungkan. Apa yang akan terjadi ketika alam memberi kita hadiah yang tidak bisa dimiliki atau dikendalikan oleh siapapun? Dan karena itu, di bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang tanaman istimewa ini. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silahkan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar itu akan menjadi penyemangat paling hangat untuk tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan kanal ini, dan bagikan kepada orang-orang terkasih Anda, ya. Kisah ini bermula pada tahun 90 Masehi, ketika seorang tabib asal Yunani bernama Mikhail Dioscorides mencatat tentang satu jenis tanaman berakar lengket dalam buku medisnya yang legendaris, De Materia Medica. Buku itu bertahan sebagai rujukan utama pengobatan Eropa selama lebih dari 1.500 tahun. Ia menggunakan tanaman itu untuk membantu menyambung tulang patah. Nama Yunaninya, Symphytum, secara harfiah berarti menyatukan kembali. Bangsa Romawi kemudian membuktikan kegunaannya. Seorang ilmuwan bernama Plinius Tua merebus akar tanaman ini hingga menjadi semacam lem alami semacam getah lengket dari akar tanaman dan menggunakannya untuk merekatkan potongan daging. Lem alami itu begitu unik dan kuat, sampai-sampai kisahnya masih diceritakan lebih dari 2000 tahun kemudian. Di kalangan masyarakat Eropa kemudian, tanaman ini dikenal sebagai Knit Bonesi penyambung tulang. Namun tahun 1845, seorang pria menemukan potensi yang benar-benar berbeda dari tanaman ini dan kali ini bukan untuk pengobatan. Namanya bukan Henry, tapi Iskandar Lowry, seorang pemeluk Quaker kelompok keagamaan Kristen yang hidup sederhana dan menjunjung perdamaian yang miskin dan tinggal di desa Essex, Inggris. Saat itu, bencana kelaparan akibat gagal panen kentang melanda Irlandia. 1 juta jiwa meninggal karena kelaparan, sementara Iskandar hanya bisa menyaksikan dengan tangan terikat. Ia sempat mencoba membuka usaha produksi tepung, lalu beralih membuat lem untuk perangko. Keduanya gagal. Tapi bayangan orang-orang kelaparan tidak pernah pergi dari pikirannya. Awal tahun 1850-an, dalam pencarian bahan perekat baru, Iskandar mengirim surat kepada kepala tukang kebun di Istana Kekaisaran Saint Petersburg, Rusia. Ia meminta dikirimkan varietas Comfrey Rusia tertentu. Namun takdir berkata lain, tanaman yang dikirim ternyata bukan Comfrey Rusia murni. Itu adalah hasil persilangan tak disengaja hibrida F1 yang memiliki kekuatan genetik luar biasa, lebih hebat dari kedua induknya. Iskandar tanpa sengaja menemukan sesuatu yang belum pernah ada. Tanaman hibrida itu menghasilkan panen dengan jumlah yang tak masuk akal hingga 100 ton per hektar setara 10 kali lipat hasil panen biasa. Ia langsung meninggalkan bisnis lem. Kelaparan di Irlandia telah menyadarkannya tentang hal yang benar-benar penting. Tanaman ini, pikirnya, bisa mencegah kelaparan di masa depan. Ia kemudian menghabiskan 30 tahun hidupnya meneliti potensi tanaman ini sebagai sumber pakan dan pangan. Saat ia wafat di usia 92 tahun, ia tetap miskin, tetapi seluruh hidupnya ia persembahkan demi sebuah tanaman yang ia percaya bisa memberi makan dunia yang lapar. Lalu bencana datang. Keluarganya membakar semua catatan miliknya.
Seluruh data hasil panen, teknik budidaya, dan analisis nutrisi selama 3 dekade musnah dalam abu. Setelah peristiwa itu, Comfrey mulai dilupakan. Revolusi industri mendorong pertanian menuju mekanisasi dan penggunaan bahan kimia. Para petani perlahan melupakan sosok Quaker tua yang dulu berhasil panen 100 ton per hektar hanya dengan sekop tangan. Tapi tahun 1948, seorang ahli hortikultura muda bernama Darmawan Hills menemukan kembali kisah Iskandar Lowry yang telah lama terkubur. Ia merasa harus menyelesaikan apa yang pernah dimulai. Darmawan mendirikan Asosiasi Penelitian Tanaman Iskandar Lowry. Ia mulai mengumpulkan berbagai varietas Comfrey dari seluruh Inggris dan menanam 21 jenis berdampingan. Semua data ia catat, semua klaim ia uji. Semua yang dulu hilang dalam api, kini ia dokumentasikan ulang. Dan pada awal tahun 1960 kamaan, satu varietas unggul jauh mengalahkan semua lainnya. Namanya adalah Bocking, 14 varietas hasil seleksi terbaik dari semua Comfrey yang ditanam. Varietas ini steril, tidak menyebar lewat benih, jadi tidak tumbuh liar seperti gulma, kebal terhadap penyakit, dan memiliki kandungan nutrisi paling tinggi di antara semua Comfrey yang pernah diuji. Lalu Darmawan melakukan sesuatu yang industri pupuk tak bisa pahami. Ia menolak mematenkan penemuan ini. Ia justru mengirimkan potongan akar Comfrey secara gratis kepada siapapun yang memintanya. Petani di Inggris, keluarga di Afrika, dan para peneliti independen di Amerika semuanya menanam Bocking 14. Dan ketika Darmawan pensiun, varietas Comfrey ini sudah menyebar ke 6 benua. Analisis laboratorium akhirnya mengungkap alasan kenapa tanaman ini pernah membuat industri pupuk kimia panik. Daun Comfrey segar terutama varietas unggulan, Bocking 14 ternyata mengandung kalium potasium dalam jumlah luar biasa tinggi. Sebagai perbandingan, pupuk kandang terbaik biasanya hanya mengandung 1,5% kalium. Tapi Comfrey, hasil analisis menunjukkan kadar kalium bisa melebihi 7%. Namun, angka itu belum seberapa mengejutkan. Yang benar-benar membuat para peneliti terdiam adalah kecepatan dekomposisinya. Sebagian besar tanaman pupuk hijau seperti alfalfa, semanggi, atau rumput harus menunggu berminggu-minggu dalam tumpukan kompos sebelum akhirnya mulai melepaskan nutrisinya. Tapi Comfrey bekerja dengan cara berbeda. Kandungan seratnya yang rendah membuat daunnya mudah dilahap mikroba tanah. Dalam waktu kurang dari 48 jam, daun Comfrey segar sudah berubah menjadi pupuk hitam yang kaya unsur hara. Coba saja taburkan daun Comfrey segar ke tumpukan kompos yang sudah lama tidak aktif. Beberapa jam kemudian, suhu di bagian dalam akan melonjak tajam pertanda reaksi biologis sedang berlangsung hebat. Bahan organik yang sebelumnya mati suri mulai hidup kembali dan perlahan-lahan berubah menjadi humus gelap yang subur. Sementara tanaman hijau lain masih utuh dan belum membusuk, Comfrey sudah lebih dulu menyatu dengan tanah dan siap memberi makan kehidupan baru. Rahasia sebenarnya tersembunyi jauh di bawah tanah. Akar Comfrey bisa menembus hingga 3 meter ke dalam tanah jauh, lebih dalam dibanding akar sayur atau tanaman biji-bijian biasa. Akar ini bekerja seperti bor tambang hidup, menarik naik mineral penting dari lapisan bawah tanah, kalium, kalsium, dan fosfor. Semua zat ini lalu disimpan dalam daun Comfrey dengan konsentrasi tinggi. Jadi setiap kali Anda memotong Comfrey, sebenarnya Anda sedang membawa harta karun dari perut bumi ke permukaan. Inilah yang oleh para ilmuwan disebut pompa nutrisi biologis. Pada awal tahun 1900-an, dunia menghadapi krisis. Sumber pupuk alami seperti kotoran kelelawar dan fosfat alami mulai habis. Para ilmuwan saat itu sudah memberi peringatan, kelaparan global akan datang jika tidak ditemukan solusi. Lalu, sekelompok ahli kimia Jerman menciptakan sesuatu yang revolusioner, proses Haber-Bosch. Mereka berhasil mengubah nitrogen dari udara menjadi amonia, bahan dasar pupuk kimia. Penemuan ini menyelamatkan dunia dari bencana kelaparan, tapi juga memulai ketergantungan besar terhadap bahan bakar fosil. Saat ini, proses Haber-Bosch memberi makan setengah populasi dunia, tapi dengan harga mahal. Teknologi ini mengonsumsi gas alam dalam jumlah besar dan menghasilkan emisi karbon dalam skala raksasa. Industri pupuk sintetis kini bernilai lebih dari 3.000 triliun rupiah setiap tahunnya dan semuanya bergantung pada petani yang harus membeli pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium, lagi dan lagi, setiap musim tanam. Tapi Comfrey mengancam seluruh model bisnis itu. Tanaman ini hanya perlu ditanam sekali, dan akan terus tumbuh selama 20 tahun. Anda tidak butuh pupuk, karena Comfrey sendiri adalah pupuk. Tidak perlu irigasi setelah akar utamanya tumbuh dalam, karena ia bisa menyedot air dari dalam tanah. Tidak butuh pestisida, karena tidak ada hama yang suka Comfrey.
Dan yang paling menakutkan bagi industri, tidak ada pembelian tahunan. Jika semua petani Inggris dulu mengikuti jejak Pak Darsana, nama pengganti dari Henry Doubleday, industri pupuk sintetis tak akan pernah punya pijakan. Jika semua tukang kebun di tahun 1950-an menanam varietas Boking 14, banyak perusahaan besar pasti kolaps, dan mereka tahu itu. Karena itulah, apa yang terjadi pada tahun 2001 terasa sangat tepat waktu. Pada tanggal 6 Juli 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, mengeluarkan peringatan resmi. Semua produsen diminta menarik suplemen Comfrey dari pasaran. Alasannya terdengar masuk akal. Comfrey memang mengandung alkaloid pyrrolizidin, senyawa alami yang bisa menyebabkan kerusakan hati jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus. FDA pun secara resmi melarang penggunaan Comfrey secara internal dalam bentuk pil, teh, atau kapsul. Tapi media tidak menjelaskan secara rinci. Mereka hanya menulis Comfrey berbahaya. Comfrey adalah tanaman berdaun lebar yang dulu sangat umum digunakan di kebun-kebun Eropa. Ia tumbuh dengan akar sangat dalam dan menghasilkan daun yang kaya unsur hara. Petani dan tukang kebun menggunakannya sebagai pupuk alami, baik sebagai mulsa, pupuk cair, maupun bahan kompos. Ia bukan tanaman obat yang dikonsumsi langsung, tetapi tanaman pupuk yang ditanam di tanah dan digunakan untuk menyuburkan tanaman lain. Pusat-pusat kebun pun panik. Mereka berhenti menjual Comfrey. Toko tanaman berhenti menyediakannya. Masyarakat mendengar kata liver dan langsung mengira tanaman ini beracun, bahkan disentuh pun berbahaya. Padahal tak ada satupun penjelasan bahwa penggunaan Comfrey sebagai pupuk tidak menimbulkan risiko apapun. Tak ada yang memberitahu bahwa mikroba tanah memecah alkaloid itu dengan sangat cepat. Akibatnya, Comfrey pun menghilang dari dunia perkebunan arus utama hanya dalam waktu 5 tahun. Tanaman yang diperjuangkan Pak Darsana Hills, nama fiktif pengganti Lawrence Hills selama 40 tahun, mendadak lenyap begitu saja. Tahun 2001 juga adalah masa ketika harga gas alam dunia mulai naik. Industri pupuk sedang dalam proses konsolidasi menjadi kelompok konglomerat besar yang seluruh keuntungannya bergantung pada satu hal: petani harus terus membeli. Dan tiba-tiba, satu-satunya tanaman yang menawarkan kemandirian jangka panjang dinyatakan terlalu berbahaya untuk dijual. Padahal, kemampuan Comfrey tak pernah berubah. Boking 14 masih menghasilkan hingga 100 ton per hektar, masih terurai dalam 48 jam, masih mengandung lebih dari 7% kalium, masih mampu bertahan di suhu minus 30 derajat Celcius, masih hidup di lahan kering, miskin hara. Dan karena Boking 14 bersifat steril, ia tak menyebar liar, ia hanya tumbuh di tempat Anda menanamnya. 5 kali panen per tahun, 20 ton sekali panen, 100 ton per tahun selama 2 dekade. Daunnya bisa dijadikan mulsa untuk tomat, pupuk cair gratis yang jauh lebih kuat dari pupuk buatan pabrik, atau dimasukkan ke tumpukan kompos. Comfrey menyelesaikan seluruh masalah kesuburan tanpa belanja 1 sen pun. Dari tahun 1845 hingga 2001, ada 3 kekuatan besar yang berusaha menghapus Comfrey dari sejarah. Waktu menghapus catatan milik Iskandar Lowry. Revolusi industri menghapus kebutuhan akan tanaman tahunan, dan kebingungan regulasi menghapusnya dari toko-toko kebun. Namun tak satu pun dari mereka berhasil menghapus kenyataan, kesuburan, bisa ditanam. Industri pupuk menghasilkan ribuan triliun rupiah, hanya karena Anda percaya bahwa kesuburan harus dibeli. Gas alam jadi ladang uang, karena kita diajari ketergantungan. Comfrey tidak bisa dipatenkan, tidak bisa direkayasa agar Anda harus membeli tiap tahun, dan tidak bisa dikendalikan. Karena ia tumbuh dari serpihan akar kecil dan bertahan. Pak Darsana Hills tahu itu, itulah sebabnya ia memberikannya gratis. Ia paham, jika Comfrey ingin bertahan, ia harus menyebar di luar kendali industri. Dan hari ini, di setiap kebun permakultur, Anda akan menemukannya. Para penanamnya tahu, 100 ton per hektar tanpa biaya selama 20 tahun adalah bentuk kemerdekaan. Mereka tahu, kesuburan tidak datang dalam kantong pupuk, tapi dari akar yang dalam. Comfrey belum punah, ia hanya bersembunyi secara harfiah dan secara metaforis. Boking 14 masih hidup, akar-akarnya masih berpindah dari satu tangan ke tangan lain, seperti barang terlarang. Tanaman yang dulu ditemukan Pak Iskandar setelah kelaparan besar, tetap ada, tak bisa dimatikan, tak bisa dihentikan. Menunggu, hingga ketergantungan menjadi terlalu mahal. Ia bukan gulma, ia adalah kemerdekaan dari rantai pasok, ia adalah pupuk yang tak pernah minta dibeli lagi. Dan kenyataan bahwa industri bernilai 230 miliar dolar telah menghabiskan 150 tahun untuk membuat Anda melupakannya, sudah cukup untuk menunjukkan betapa berharganya ia. Comfrey masih menunggu. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah,
Apakah Anda akan menanamnya? Dan jika Anda sudah siap untuk berubah, siap menjadikan kebun Anda kembali dipenuhi tanaman yang pernah dilupakan oleh sejarah namun tidak pernah ditinggalkan oleh alam, jangan lupa untuk mengikuti kanal Harta Alam yang terlupakan. Berkat dukungan kecil dari Anda, kami dapat terus menghadirkan konten yang benar-benar bermakna, memberi pengetahuan, menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi, dan menghubungkan manusia dengan tanahnya secara lebih dalam dan penuh kesadaran. Terima kasih tulus telah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.